Dapat rezeki luar biasa di tempat kerja. Ini adalah kisah perjalanan hidup dari seorang kepala subbagian di sebuah instansi, yang bikin hati jengkel, lucu, tapi penuh tanggung jawab. Sebelumnya minta maaf, jika dalam cerita ini ada kata atau istilah yang kurang pas. Semua itu sekedar untuk mengungkapkan rasa, gak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Meski terinspirasi dari kisah nyata, tetapi kisah ini dikhususkan sebagai hiburan belaka. Yuk, dimulai ceritanya. Dia itu teman akrab sekantorku. Sering curhat masalah yang dihadapi, baik masalah kerjaan maupun masalah rumah tangganya. Padahal aku laki-laki, dan dia wanita. Selisih umurnya pun cukup jauh. Tetapi karena tiap hari ketemu, dan kebetulan berada dalam ruang yang sama, mungkin merasa nyaman saja jika unek-uneknya bisa tersalurkan. Tapi, akhir-akhir ini kurasakan ada yang beda dari sikapnya. Aku gak ngerti, apa ini yang dinamakan TTM, atau cinlok, atau apalah itu. Yang jelas aku dan dia sudah saling merindukan kehadirannya, dan ingin selalu dekat tiap harinya. Buktinya, aku jadi merasa ada yang hilang jika sekali saja ia gak masuk kerja, bahkan muncul rasa cemburu berat jika lagi bersama suaminya, apalagi hanya sekedar ngobrol dengan teman laki-lakinya. Kenapa sih aku ini? Kata dalam hatiku. Padahal dulu gak ada masalah apapun yang kurasakan, dengan siapapun ia ngobrol atau apapun yang dilakukannya. Paling jengkel itu kalau ia lagi bersama suaminya. Lah terus aku ini apanya, kok bisa-bisanya cemburu segala. Tapi anehnya, ternyata yang kurasakan ini tak beda dengan yang ia rasakan. Ia sampai gak kuat nahan isi hatinya, dan akhirnya ia katakan secara terus terang kalau aku telah menjadi beban berat dalam hati dan otaknya. Berarti klop sudah. Maksudku gak bertepuk sebelah tangan. Sampai pada suatu kesempatan, segala keinginan dan kerinduan ini benar-benar tertumpah dalam satu hembusan nafas, dalam balutan hangat, menyatunya jiwa, raga, dan karsa. Nah, bagaimana kisah serunya? Yuk, ikuti sampai tuntas ceritanya. Namaku Ferdinand, biasa dipanggil Ferdi. Umur 45 tahun, sudah berumah tangga dengan 2 anak yang sudah cukup dewasa. Profesiku Kasubag Perencanaan pada sebuah instansi pemerintah bidang pendapatan daerah. Aku punya banyak staf, tapi yang kerjanya dalam satu ruangan itu hanya satu, yakni Bu Intan. Bu Intan ini masih cukup muda sekitar 35 tahun usianya. Beliau sudah berkeluarga, dengan anak 2 pula. Cuma sayang, menurut ceritanya, suaminya itu kerja di luar kota, hanya pulang seminggu sekali, hari Sabtu dan Minggu saja. Itu sebelum ada masalah yang baru-baru ini mencuat. Masih kata Bu Intan, akhir-akhir ini suaminya lagi kesandung masalah. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, harus menikahi wanita di dekat kosnya, lantaran sudah halim. Itulah sebabnya, Bu Intan jadi sering curhat, ia kecewa berat dan sakit hatinya, lantaran suaminya tega bermain petak umpet di belakangnya. Sebagai teman kerja, aku selalu dengerin curhatnya, coba memberi saran dan masukan, mungkin bisa membantu mencari solusinya. Tapi, mungkin salah tafsir saja, dari kedekatan itu justru melahirkan implikasi. Aku dan Bu Intan sering ketemuan, bahkan sering pula mengadu rasa, buat nyenengin hati dan bikin Bu Intan bahagia. Gitu kan? Jujur, aku dan Bu Intan sudah berkali-kali ngelakuin itu. Dia pernah bilang, kalau semua ini bukan saja ingin membalas perbuatan suaminya, tapi kini sudah berubah menjadi rasa jatuh cinta. Pernah suatu sore, sebelum pulang kerja, aku dan Bu Intan tengah merajut rasa di ruang kerja, karena kupikir semua pegawai telah pada pulang.
Tiba-tiba ada yang masuk ke ruangku tanpa permisi. Ya iyalah, ngapain harus permisi? Wong beliau yang punya instansi ini, alias pimpinanku. Kami kaget setengah hidup. Melihat keadaan itu, Bu Ratna langsung nutup muka dan balik kucing keluar ruang kerjaku. Dengan tubuh gemetar karena saking malu dan takutnya, kami segera merafikan diri. Kami hanya diam saling memandang. Gimana ini Pak? Tanya Bu Intan. Waduh, gimana lagi ya Bu? Aku juga gak tahu apa yang bakal terjadi. Jawabku dengan otakku ini serasa blank. Ini pasti menjadi masalah besar Pak, sebab Bu Ratna tahu dengan mata kepalanya sendiri, bukan isu bukan gosip. Kata Bu Intan lagi. Iya bener Bu, kita emang ceroboh. Kita tunggu aja apa kata Bu Ratna nantinya. Bu Ratna itu terkenal dengan sikap disiplin dan tegas dalam mengambil keputusan. Beliau itu bagai tata tertib berjalan. Sekali iya, tak akan berubah menjadi tidak. Umurnya sekitar 50 tahun, tapi seorang jihandia setelah 5 tahun yang lalu suaminya meninggal dunia. 10 menit dari kejadian itu, kemudian Bu Ratna masuk kembali ke ruang kerjaku. Apa kalian sudah rapi? Kata beliau dengan muka yang tegang pertanda lagi nyimpan amarah. Sudah Bu, kami minta maaf atas semua yang telah terjadi. Jawabku, meski sebenarnya rasa takutku tak bisa aku sembunyikan. Jujur aja, kalau hanya sama Bu Ratna sih takutku masih bisa aku tahan. Tapi bagaimana kalau berita ini sampai terdengar oleh istri dan anak-anakku? Mereka pasti akan menanggung malu kan? Sementara Bu Intan hanya diam menunduk di belakangku, tak berani melihat sosok Bu Ratna yang berdiri tepat di depanku. Pak Ferdi, jam 7 malam ini aku tunggu di ruangku, sementara Bu Intan bisa pulang duluan. Suaranya menggema seperti mau mencaplok gendang telinga. Ya Bu, siap. Jawabku sok tegas, padahal kaki ini seperti gak bisa bergerak saking takutnya. Gitu kan? Jam 7. Kenapa harus jam 7? Bukankah sekarang baru jam 5 sore? Semua pegawai sudah pada bubar. Gitu batinku. Aku pun segera menghubungi istri di rumah, mengabarkan kalau malam ini ada lemburan. Berat. Enaknya sih tadi sama Bu Intan, tapi sekarang jadi terasa gak enak banget setelah menjadi pesakitan. Gitu batinku lagi. Akhirnya, jam 7 kurang 2 menit aku ketok pintu pimpinan. Silahkan masuk Pak, kata Bu Ratna tanpa melihat ke arahku. Entah apa yang dikerjakan di laptopnya. Aku diam saja untuk beberapa menit, gak berani ganggu, juga pingin nunggu aja apa katanya nanti. Sembari menunggu itu, sesekali aku masih sempat memandang wajah dan bodinya. Cantik mah emang iya, meski sudah setengah abad tapi bodinya masih boleh juga. Sayangnya, kenapa harus begitu menakutkan? Itu bunyi lamunanku. Jadi harus bagaimana Pak? Ini kan kantor, maksudku bukan sebuah tempat untuk gitu-gituan, sama teman lagi, masih bersuami pula. Gitu ucapan pertama Bu Ratna langsung menohokku. Maaf Bu, jadi maksud Ibu kalau dengan yang tidak bersuami boleh gitu. Jawabku, yang seketika bikin muka Bu Ratna mendongak kaget, kemudian menatapku tajam. Jadi maksudnya Pak Ferdi gimana? Coba Pak Ferdi ulangi lagi ucapanku tadi. Kata Bu Ratna yang menurutku mulai naik tensinya. Kemudian aku mengucapkan lagi kalimat Bu Ratna secara pelan-pelan. Maksud Pak Ferdi itu sama aku kan? Iya kan? Mentang-mentang aku udah gak punya suami kan? Katanya lagi. Loh, kok gitu Bu? Kan Ibu sendiri tadi yang ngucapin gitu. Maaf ya Bu kalau nyinggung perasaan Ibu. Kataku. Pikiranku mulai agak tenang, mulai bisa berpikir dan melogika.
Gak perlu minta maaf, emang begitu ketanyaannya kan, aku emang seorang Jihan dia kan. Tapi maksudku jangan di tempat seperti ini, sebab ini kantor. Ucapnya mulai kalem-kalem. Iya bu, jadi yang penting bukan suami orang, dan tidak di kantor. Iya bu, saya siap kapan saja. Jawabku tiba-tiba kayak ada yang nyuruh gitu. Maksud Pak Ferdi apa sih? Tanya Bu Ratna. Ya seperti keinginan Bu Ratna. Tidak dikantorkan. Begitu jawabku. Nampaknya, Bu Ratna jadi bingung. Kemudian bertanya lagi. Emang, kalau istri Pak Ferdi tahu, apa gak marah? Pasti marah Bu. Istri mana yang rela suaminya berbuat macam-macam. Tapi ya jangan dibuat tahu, gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya yang tahu cuma ibu, kalau ibu gak ngasih tahu sama istriku, kan gak mungkin ia tahu, gitu kan jawabku. Oh, berarti sama Intan juga begitu. Enak banget lah kalau caranya begitu. Ucap Bu Ratna yang nampaknya makin lunak. Bukan caranya yang enak Bu, tapi prosesnya. Boleh kok kalau ibu mau mencoba. Ucapku makin sembrono. Tapi kamu kan baru saja sama Intan kan? Iya Bu, tapi kan berarti gak boleh sama yang lain kan? Itu namanya gak adil, Pak Ferdi. Emang gak adil Bu, tapi mana ada urusan begini yang adil. Ini urusan selera, Bu. Sekarang ibu menahanku di sini tanpa ada impas yang jelas, itu saja sudah gak adil kan Bu? Lah terus, mintamu gimana? Aku diam sejenak, mikir, kemudian baru ngomong. Aku minta seperti sama Intan, itu namanya baru adil. Iya kan Bu? Kalau begitu, penuhi persyaratannya. Maksudku, tidak di tempat ini. Begitu katanya. Begitulah akhirnya malam itu, semuanya bisa terjadi. Aku yang semula menghindari sanksi, kini malah dapat rezeki. Tapi heranku, Bu Ratna yang begitu disiplin dan tegas itu bisa luluh juga. Bahkan pola permainannya pun masih prima, determinasinya tinggi, dan kualitas olahan pabriknya cukup tinggi. Lama juga sih beliau ngajakku terbang menikmati indahnya alam di awang-awang. Naik turun melintasi gumpalan awan, dan berkali-kali ia bisa meraih bintang, sebelum akhirnya jatuh kembali ke bumi karena keletihan. Maaf, mungkin gak lebih oke dari Intan, maklum sudah lama banget aku kurang latihan. Katanya, oh, kata siapa Bu, ini mah masih prima banget. Aku aja gak ngangka kalau Bu Ratna ternyata masih sempurna. Begitu kan sanjungku. Kulihat mata Bu Ratna berbinar-binar, tak nampak garang lagi, udah mulai banyak senyumnya, itu pertanda ia benar-benar lagi bahagia. Sambil sejenak istirahat, kulihat ada WA dari Intan, gimana Pak, apa ada masalah? Tulisnya, ada, tapi gak aku ceritakan sekarang, yang penting semua aman-aman saja. Sejak itulah, aku jadi bingung membagi waktu. Tapi gak apalah, yang penting ku prioritaskan istri dan anak-anakku, tetap menjadi ayah yang bertanggung jawab, dan gak mengurangi sedikitpun kewajibanku. Rupanya, beginilah jika seorang lelaki diuji tentang kesetiaan dan tanggung jawabnya. Ujian dan cobaan bisa datang setiap waktu. Mungkin aku belum bisa mengalahkan semua ujian itu, tapi aku yakin, semua itu pasti ada masanya. Jika ada rasa suka, pasti ada pula rasa sedihnya. Bila ada rasa cinta, pasti ada pula ada rasa bencinya. Dan bila ada awalnya, pasti pula ada akhirnya. Semoga semua akan baik-baik saja. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.